Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami mengenai analisis penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance di negara Singapura dengan mengambil studi kasus Keppel Corporation. Dengan dosen pengampu kami adalah Ibu Profesor Dr. Erna Hernawati AK, CPMA, CA, CG, OP, dan juga Ibu Husna Nurlaila Ermaya dengan SE, ME, MAK, CA, CGP, CAP. Boleh di next. Sebelum itu, perkenalkan, saya Hafsa Akila dengan NIM 21100112037. Saya Denta Amelia dengan NIM 211011238. Saya Arya Budi Abraham dengan NIM 21101112039. Saya Fatia Rahma dengan NIM 21101112040. Saya Nurhanan Rahmi Putri dengan NIM 21101112041. Saya Nindita Najwa Mirani dengan NIM 21101112042. Saya Alvita Sabat Olivera dengan NIM 21101112043. Saya Rahma Amelia Masrida dengan NIM 21101112044. Kemudian di sini untuk proyek kami berisikan tentang abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, pembahasan, hingga pada kesimpulan. Nah, yang pertama kita akan membahas abstrak terlebih dahulu, yang mana ini merupakan gambaran umum dari proyek yang kami lakukan. Jadi di sini tata kelola pada perusahaan dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat menunjang kinerja dari suatu perusahaan. Salah satu prinsip tata kelola yang paling banyak digunakan sebagai acuan adalah Good Corporate Governance atau kita kenal dengan GCG, atau juga biasa disebut dengan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, ini merupakan suatu sistem tata kelola dalam suatu perusahaan yang mana dapat memberikan perlindungan yang efektif pada pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik mampu meyakinkan pemegang saham dan pemangku kepentingan akan kesinambungan perusahaan. Nah, dalam Good Corporate Governance atau GCG juga, setiap negara itu berbeda-beda karena negara satu dengan negara yang lainnya itu kan memiliki perbedaan, jadi tidak bisa disamakan. Seperti halnya di negara Singapura. Singapura itu merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip tata kelola perusahaan. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan tata kelola perusahaan di negara Singapura. Nah, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kajian literatur dan data diambil berupa data sekunder dari dokumen penelitian, kebijakan pemerintah, serta buku. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan di Singapura telah menerapkan GCG sebagai acuan dalam proses tata kelola perusahaan dan menjadi salah satu negara dengan tata kelola perusahaan yang baik dan efisien. Hal ini disebabkan karena adanya sistem hukum yang kuat, dewan direksi yang profesional, keterbukaan, dan transparansi. Tanggung jawab keberlanjutan perusahaan yang baik, pengawasan yang efektif, kode etik perusahaan, dan pelatihan serta pendidikan yang diberikan pada suatu perusahaan. Namun perlu diketahui bahwa Singapura telah menerapkan GCG dengan baik, tapi ternyata masih ada salah satu perusahaan yang melanggar prinsip GCG yang telah dianut oleh Singapura, dan itu menjadi salah satu hal yang mencoreng prinsip yang telah ditanamkan oleh Singapura mengenai penerapan GCG tersebut. Nah, abstrak ini menggunakan kata kunci tata kelola perusahaan yang baik, penerapan, dan juga Singapura.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Tidak dapat dipungkiri bahwa seiring berjalannya waktu, persaingan di dalam dunia bisnis semakin ketat. Semua perusahaan saling berkompetisi untuk mencapai tingkat terbaik di antara pesaing lainnya, sehingga mereka harus memiliki keunggulan kompetitif yang memadai agar tidak tertinggal dengan industri lain. Salah satu strategi perusahaan agar dapat memiliki keunggulan kompetitif adalah dengan menerapkan Good Corporate Governance atau GCG. Diperlukan penerapan GCG yang baik guna mendorong terbentuknya pasar yang efisien, transparan, serta mematuhi semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun dalam penerapannya, GCG memerlukan 3 elemen utama yang terikat satu sama lain, yaitu negara, sektor usaha, dan masyarakat. Nah, penerapan GCG ini dapat menjadi indikator yang relevan untuk mengevaluasi performa atau kinerja suatu perusahaan. Tak heran dalam dunia persaingan, penerapan GCG dapat menjadi aspek komparasi antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lain. Bahkan saat ini sudah banyak perusahaan yang melakukan perbandingan penerapan GCG dengan negara lain. Prinsip GCG sangatlah universal dan dapat dijadikan pedoman oleh semua agama serta ditemukan dalam budaya dan tradisi di berbagai tempat. Hal yang dapat menjadi pembeda antara penerapan GCG di suatu negara adalah implementasinya sebagai sebuah sistem yang harus selalu disesuaikan dengan sistem hukum, kondisi, dan kemajuan yang terjadi, serta budaya dari masyarakatnya itu sendiri. Begitupun juga dengan negara-negara di Asia, penerapan GCG baik itu di negara maju maupun di negara berkembang itu berbeda-beda. Salah satu negara di Asia dengan standar internasional tertinggi penerapan GCG adalah Singapura. Hal ini dilihat dari bagaimana Singapura ditempatkan di 2 teratas World Bank's Ease of Business Index selama 16 tahun berturut-turut, yaitu mulai dari tahun 2014 hingga tahun 2020. Serta bagaimana Singapura secara konsisten mendapat peringkat sebagai 3 besar tata kelola perusahaan terbaik di Asia oleh Asian Corporate Governance Association. Sistem tata kelola perusahaan Singapura secara longgar didasarkan pada Anglo-Amerika model yang berkisar kontrol pasar modal dari perilaku manajerial. Di samping tingginya standar internasional penerapan GCG di Singapura, namun nyatanya masih terdapat kasus terkait dengan pelanggaran GCG di salah satu perusahaan di Singapura, yaitu Keppel Corporation, yang mana merupakan perusahaan multinasional yang memiliki jenis beragam, termasuk industri kelautan dan minyak. Perusahaan ini terlibat dalam sebuah skandal korupsi yang melibatkan anak perusahaannya di Brazil, Keppel Offshore and Marine Ltd. Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengadakan penelitian dengan judul penerapan tata kelola perusahaan yang baik di negara Singapura. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi GCG di negara Singapura, mengidentifikasi skandal atau kasus pelanggaran GCG di salah satu perusahaan di Singapura, serta memberikan solusi dari kasus tersebut. Boleh di next slide? Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ini mengenai konsep Good Corporate Governance. Menurut Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Good Corporate Governance ini adalah suatu proses yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan bisnis dan mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang sambil memperhatikan kepentingan stakeholder sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai etika. Yang kedua yaitu mengenai teori-teori corporate governance. Di sini teori tentang corporate governance berasal dari berbagai model corporate governance yang umum. Ini mencakup sebanyak 3 model, yaitu agensi teori. Yang berarti teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara agen atau manajemen perusahaan, prinsipal, dan pemegang saham. Yang kedua yaitu stewardship teori. Di sini teori menjelaskan bahwa manajer memperhatikan keinginan prinsipal daripada kepentingan pribadi. Dalam teori ini, pemerintah akan bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu mengenai stakeholders teori. Di sini teori ini membantu perusahaan membangun hubungan dengan kelompok eksternal untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan pengungkapan lingkungan dan sosial. Next. Selanjutnya yang ketiga itu mengenai prinsip-prinsip good corporate governance.
Di sini ada 6 prinsip. Yang pertama yaitu transparansi. Di sini informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu harus diberikan kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Prinsip ini menekan bahwa pengambilan keputusan perusahaan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Lalu yang ketiga yaitu keadilan. Prinsip ini mengacu pada perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemangku kepentingan dalam bisnis. Lalu yang keempat, peran pemegang saham. Di sini prinsip harus diterapkan untuk melindungi hak pemegang saham perusahaan. Lalu yang kelima, mengenai pengawasan efektif. Di sini prinsip perusahaan ini harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa mereka itu mematuhi prinsip GCG untuk menjalankan prinsip pengawasan yang efektif. Lalu prinsip yang keenam yaitu mengenai etika bisnis. Prinsip ini melingkupi nilai yang tinggi saat menjalankan operasi bisnis. Lalu prinsip tinjauan pustaka yang keempat yaitu mengenai konsep one tier. Singapura menjalankan sistem tata kelola perusahaan one tier, yaitu menggabungkan fungsi pengawasan dan manajemen dalam satu board of director. Dalam struktur GCG one tier di Singapura terdiri dari 3 bagian, yaitu shareholders, board of director, dan manager atau administrator. Lalu tinjauan pustaka selanjutnya yaitu mengenai good corporate governance di Singapura. Singapura menduduki peringkat kedua dalam Global Competitiveness Index pada tahun 2013 hingga 2014. Dan juga dalam Good Governance for International Business Index in Asia Pacific pada tahun 2010 dengan skor 92,9. Jadi kedua program ini berfungsi untuk menilai seberapa baik sistem pemerintahan suatu negara mengikuti prinsip-prinsip good governance. Berikut adalah hasil dari tata kelola yang sangat baik di Singapura yang menempatkannya di posisi kelima dalam kedua program yang menilai prinsip tata kelola yang baik. Yang pertama itu ada enforcement. Di Singapura sering dilakukan perubahan terhadap tata kelola pemerintahannya supaya lebih baik ke depannya. Hal ini akan membuat nilai total aset tiap perusahaan menjadi meningkat serta net profit bertambah sehingga mendapatkan dana tambahan dari para investor. Lalu yang kedua ini ada corporate governance rules dan practice di Singapura. Singapore Financial Reporting Standard atau SFRS yang telah disesuaikan dengan International Financial Reporting Standard atau IFRS adalah standar laporan keuangan internasional. Oleh karena itu, standar dan praktik laporan keuangan Singapura sangat baik jika dibandingkan dengan standar internasional. Lalu tinjauan pustaka yang terakhir yaitu mengenai bisnis etik yang termasuk dalam etik bisnis adalah semua aspek yang hubungan antara perusahaan dan individu serta masyarakat yang diterapkan dalam operasi perusahaan. Nilai-nilai, kebiasaan, dan perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan atau pimpinan perusahaan merupakan bagian dari etika bisnis. Etika bisnis diperlukan untuk menjalin hubungan yang adil dan sehat dengan masyarakat, mitra kerja, dan pelanggan. Teori ini digunakan saat membuat keputusan moral. Next. Baik, selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Jadi penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan berupa kajian literatur. Yang mana kajian literatur ini merupakan pendekatan penelitian kepustakaan yang melibatkan analisis dari berbagai macam jenis literatur seperti buku, jurnal, dan sumber-sumber relevan lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Peneliti melakukan pencarian literatur yang relevan dengan topik serta pembahasan penelitian yaitu dari jurnal nasional, internasional, serta situs web yang relevan dengan topik penelitian yang dibawa, yaitu mengenai good corporate governance di Singapura beserta kasus pelanggaran GCG di salah satu perusahaan di Singapura. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu pembahas mengenai tujuan penerapan GCG. Tata kelola perusahaan mengacu pada suatu sistem
struktur, proses, dan juga sumber daya manusia yang mengatur perusahaan. Tujuan dari adanya penerapan GCG di Singapura tentunya sama dengan tujuan penerapan GCG yang dilakukan oleh negara-negara lainnya dengan berpedoman pada prinsip GCG yang meliputi akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan. Singapura telah menetapkan sesuatu regulasi dan standar GCG yang ketat, yaitu The Singapore Code of Good Corporate Governance, yang termasuk menerapkan kode etik, pengungkapan informasi yang akurat dan tepat waktu, dan mengelola risiko dengan efektif. Tujuan dari penerapan GCG di Singapura itu sendiri adalah untuk mengarahkan perusahaan pada kinerja bisnis yang berkelanjutan yang nantinya akan menimbulkan kepercayaan bagi investor. Tujuan lainnya ialah untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan operasionalnya secara profesional dan sesuai dengan pedoman GCG yang berlaku, menghormati hak-hak dan kewajiban pemegang saham serta para pemangku kepentingan lainnya, dan juga dalam hal mematuhi segala peraturan dan regulasi yang berlaku di Singapura. Dengan demikian, akan tercipta suatu kondisi bisnis yang baik dan positif serta akan membantu memperkuat reputasi Singapura sebagai suatu pusat bisnis yang terpercaya dan kredibel di Asia. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya mengenai tahapan implementasi Good Corporate Governance di Singapura. Terdapat beberapa tahapan penting yang setiap perusahaan harus lakukan untuk dapat memastikan apakah praktik bisnis mereka telah sesuai dengan standar dan juga regulasi yang berlaku dalam hal pelaksanaan implementasi GCG. Yang pertama ada tahap persiapan. Tahap pertama ini dilakukan dengan menetapkan regulasi dan standar yang berlaku, di mana di Singapura itu sendiri memiliki Monetary Authority of Singapore atau MAS, Accounting and Corporate Regulatory Authority, the Corporate Governance Advisory Committee, Singapore Exchange, dan the Singapore Code of Good Corporate Governance yang sebagai standar dan regulasi dalam menerapkan GCG. Penerapan GCG ini bersifat voluntary yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat sanksi apabila tidak menjalankan pedoman tersebut. Namun akan tetapi perusahaan harus menjelaskan alasan mengapa tidak menerapkan pedoman GCG. Metode penerapan GCG dijelaskan pada The Singapore Code of Good Corporate Governance bahwa seluruh perusahaan terdaftar di Singapura harus memenuhi dasar Comply or Explain, di mana hal ini diartikan bahwa seluruh perusahaan tersebut harus menjelaskan secara detail dan transparan mengenai praktik tata kelola perusahaan mereka dengan tentunya merujuk pada prinsip dan ketentuan yang telah tertuang dalam kode etik. Apabila praktik perusahaan tersebut berbeda dari ketentuan yang telah ditetapkan, maka mereka harus menjelaskan mengenai bagaimana praktik yang mereka terapkan dan juga regulator untuk menjadi yang terapkan konsisten dengan prinsip yang relevan. Dasar Comply or Explain ini dapat mendorong perusahaan dan juga regulator untuk menjadi lebih proaktif dan dapat memperkenalkan ide-ide inovatif baru dari penerapan GCG yang berbeda sesuai dengan budaya dan keadaan perusahaan tersebut. Adanya penyimpangan tersebut bukanlah suatu pelanggaran, melainkan dapat memberikan wawasan mengenai pendekatan perusahaan dalam hal peningkatan tata kelola perusahaan mereka. Selanjutnya, dalam praktik tata kelola perusahaan, Singapura mengklasifikasikan kontinum kesesuaian sebagai berikut. Yang pertama ada Legislation and Subsidiary Legislation, yang merupakan undang-undang yang disahkan oleh parlemen atau undang-undang perusahaan, dan undang-undang tambahan seperti aturan dan regulasi, contohnya seperti peraturan perusahaan mengenai standar akuntansi yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Lalu yang kedua ada Rules and Codes, yang merupakan aturan dan kode yang dikeluarkan oleh badan pengatur seperti aturan pencatatan SGX, ST untuk perusahaan terbuka. Lalu yang ketiga ada Comply or Explain Requirements, yang merupakan kode yang dikeluarkan oleh badan pengatur yang harus dipatuhi atau penjelasan harus diberikan apabila tidak mematuhi ketentuan tersebut. Sebagai contoh, adanya pedoman The Code of Corporate Governance, di mana prinsip bersifat wajib, akan tetapi ketentuan dapat bervariasi dengan adanya justifikasi yang baik. Lalu yang keempat ada Guidance, yang merupakan rekomendasi dan panduan tentang praktik tata kelola yang baik dan yang dikeluarkan oleh badan pengatur atau profesional seperti CGAC dan SID yang didorong untuk dipatuhi secara sukarela oleh perusahaan. Seluruh perusahaan di Singapura diharuskan untuk melakukan penilaian terhadap kepatuhan dalam hal menjalankan implementasi GCG, apakah telah sesuai dengan regulasi dan standar GCG yang berlaku atau belum. Dalam rangka peningkatan kesadaran dan pemahaman mengenai GCG juga, pemerintah Singapura akan memberikan dukungan dan juga sumber daya bagi perusahaan melalui berbagai program yang akan dijalankan seperti pelatihan dan seminar. Selanjutnya
Selanjutnya ada tahapan implementasi. Yang pertama itu pengungkapan informasi yang diungkapkan oleh perusahaan di Singapura harus dilakukan secara transparan dalam hal operasi dan praktik bisnis, termasuk seluruh informasi yang berkaitan dengan risiko operasional perusahaan dan tata kelola perusahaan. Singapura juga memiliki standar mengenai pengungkapan informasi yang ketat dan terus mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi yang transparan. Lalu yang kedua, Singapura telah mengembangkan berbagai kerangka kerja pengelolaan risiko yang komprehensif yang bertujuan untuk membantu perusahaan dalam mengelola risiko yang ada. Dengan demikian, perusahaan di Singapura dapat menerapkan sistem pengelolaan risiko yang efektif untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan risiko berkaitan dengan praktik bisnis perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga, Singapura juga memiliki standar akuntansi yang ketat dengan tujuan untuk memastikan laporan keuangan yang disusun akan disajikan oleh perusahaan telah memenuhi standar yaitu Singapore Financial Reporting Standard atau SFRS, sehingga perusahaan yang berada di Singapura harus melakukan pelaporan berkaitan dengan informasi keuangan secara akurat dan tepat waktu dengan merujuk pada standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, tahapan terakhir ialah tahap evaluasi, di mana tahap evaluasi ini dilakukan dengan melakukan pemeriksaan independen sistem perusahaan. Singapura memiliki regulator independen yang bertanggung jawab dalam melakukan pemeriksaan independen seperti Monetary Authority of Singapore terhadap perusahaan yang terdaftar di SDX atau Singapore Exchange. Perusahaan yang berada di Singapura harus menjalankan pemeriksaan independen secara berkala. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat memastikan bahwa sistem pengendalian internal dan proses bisnis yang diterapkan telah sesuai dengan standar GCG di Singapura. Tahap evaluasi ini tentunya bertujuan untuk membantu perusahaan dalam hal memetakan kembali kondisi, situasi, dan juga capaian perusahaan dalam melakukan implementasi GCG, sehingga nantinya dapat dilakukan upaya perbaikan yang perlu dilakukan berdasarkan pada rekomendasi yang telah diberikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah struktur GCG di Singapura. Nah, berdasarkan dari ketentuannya, negara Singapura ini merupakan negara yang menerapkan sistem one tier atau satu tingkat, yang berarti tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pengambilan keputusan itu dilakukan oleh satu badan saja. Nah, berikut ini ada strukturnya. Yang pertama itu shareholders dan dibawahi oleh Board of Director, kemudian di bawahnya ada manager atau administrator, yang dimana dalam sistem one tier ini untuk peran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi itu disatukan dalam satu wadah yang disebut dengan Board of Director. Nah, Dewan Direksi ini terdiri dari Direktur Eksekutif dan Direktur Non-Eksekutif. Direktur eksekutif sendiri itu suatu direktur yang dapat mengambil keputusan operasional perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana bisnis perusahaan. Sedangkan direktur non-eksekutif adalah suatu direktur yang tidak terlibat secara langsung dalam suatu pengambilan keputusan perusahaan operasional, namun mereka ini berfokus pada pengawasan dan memberikan saran kepada Dewan Direksi mengenai perusahaannya. Untuk struktur tata kelola perusahaan di Singapura sendiri ini dibuat untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan secara baik dalam kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya melalui sistem one tier, menciptakan regulasi yang ketat dan standar praktik yang terbaik di Singapura. Boleh di next. Selanjutnya adalah kebijakan GCG di Singapura. Negara Singapura sendiri memiliki kebijakan tata kelola yang ketat dan efektif. Nah, beberapa kebijakannya antara lain, yang pertama, Code of Corporate Governance Singapore atau CGCS, yaitu pedoman tata kelola perusahaan Singapura. CGCS ini pedoman tata kelola perusahaan Singapura yang dibuat oleh Monetary Authority of Singapore atau MAS dan Singapore Exchange atau XGX. Nah, CGCS ini memiliki pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman tata kelola perusahaan Singapura ini yang disusun oleh CGCS merupakan acuan penting
bagi perusahaan di Singapura dalam meningkatkan tata kelola perusahaan mereka dan memperkuat reputasi mereka di mata para pemangku kepentingan. Yang kedua, Singapore Financial Reporting Standard atau SFRS yang yaitu pedoman laporan keuangan perusahaan Singapura. SFRS ini merupakan serangkaian standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di perusahaan Singapura. Nah, pedoman laporan keuangan ini untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan ini memenuhi standar akuntansi yang konsisten dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan pengawas. Selain itu, SFRS ini dibuat berdasarkan standar akuntansi internasional, yaitu International Financial Reporting Standard atau IFRS, dengan penyesuaian untuk kebutuhan di Singapura. Yang ketiga adalah pedoman Dewan Komisaris atau Code of Conduct for Directors of Listed Company in Singapore. Itu merupakan sebuah panduan etika Dewan Komisaris di Singapura. Tujuannya sendiri itu untuk memberikan tata kelola yang menjalankan tugas mereka sebagai dewan di perusahaan dengan memiliki integritas, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Yang keempat ada pedoman Komite Audit atau Guidebook for Audit Committees in Singapore, yaitu panduan ini diterbitkan oleh Badan Standar Akuntansi Singapura atau Accounting and Corporate Regulatory Authority atau yang dikenal dengan ACRA, dan Institut Akuntan Publik Singapura atau Institute of Singapore Chartered Accountants atau yang disebut dengan ISCA, yang berisikan panduan bagi komite audit perusahaan di Singapura agar menjalankan tugas secara efektif dan efisien. Nah, para anggota komite audit ini di Singapura diharapkan mematuhi guidebook ini dan menggunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas mereka. Yang kelima ada pedoman transparansi bisnis atau Transparency Guidelines for Singapore Companies. Nah, pedoman ini yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Singapura atau disebut juga SGX. SGX ini bursa efek utama di Singapura yang mengatur dan mengawasi perdagangan efek, derivatif, dan instrumen keuangan lainnya. SGX ini memiliki peran penting dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk memastikan transparansi, integritas, dan efisiensi pasar keuangan di Singapura. Tujuannya itu untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Singapura dan membantu meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, berikutnya adalah internalisasi GCG di Singapura. Pertama, apa sih itu internalisasi? Internalisasi merupakan proses di mana seluruh anggota organisasi atau perusahaan, baik dari karyawan, manajemen, bahkan dewan sekalipun, itu bertanggung jawab dalam menerapkan prinsip GCG dalam semua aspek bisnis mereka. Tujuan internalisasi adalah agar tata kelola perusahaan dijalankan tidak hanya sekedar memenuhi persyaratan hukum, tapi penerapan tata kelola dijalankan sebagai nilai-nilai dan etika perusahaan yang harus terus ditingkatkan. Berikut langkah-langkah yang harus diambil pemerintah Singapura dalam internalisasi Good Corporate Governance. Pertama adalah menerbitkan panduan tata kelola. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat beberapa aturan tata kelola atau pedoman yang telah dibuat oleh pemerintah Singapura, yaitu terkait praktik-praktik GCG dan bagaimana menerapkannya di sektor bisnis mereka. Yang kedua,
yaitu pelatihan seminar GCG. Pelatihan dan seminar ini bertujuan agar pegawai, baik dari perusahaan swasta maupun perusahaan negeri, memahami praktik-praktik good corporate governance yang baik dan menerapkannya dalam pekerjaan mereka. Yang ketiga yaitu sistem pengawasan yang ketat. Sistem pengawasan yang ketat yaitu seperti pengendalian internal agar praktik good corporate governance yang baik diterapkan di sektor publik dapat berjalan dengan baik. Nah, contohnya dari sistem pengawasan adalah pemeriksaan pelaporan keuangan, terus juga ada komite audit, dan adanya laporan whistleblowing. Lalu yang keempat, adanya pemberian reward, yakni penghargaan bagi perusahaan yang menerapkan praktik good corporate governance yang baik, yaitu dapat berupa piagam maupun pengakuan atas pencapaian penerapan mereka. Boleh di next? Baik, selanjutnya adalah penilaian kinerja dewan. Karena di Singapura ini, penerapan tata kelolanya itu menggunakan sistem one tier, yaitu adanya eksekutif dan non-eksekutif. Pertama adalah penilaian dari komposisi dewan. Nah, penilaian ini berdasarkan bagaimana sih komposisi dewan yang ada di suatu perusahaan. Nah, dewan dievaluasi berdasarkan keberagaman gender, latar belakang, pengalaman, dan keahlian yang relevan. Nah, tentu komposisi ini juga dilihat dari industri, ukuran, maupun kebutuhan khusus bagi perusahaan. Yang kedua, yaitu efektivitas dan keterlibatan dewan. Di sini mengevaluasi efektivitas dewan dalam menjalankan tanggung jawabnya, termasuk partisipasi dan kontribusi aktif dalam pertemuan dewan, pemahaman yang baik mengenai strategi bisnis, serta kualitas diskusi dan keputusan yang diambil oleh seorang dewan. Kemudian yang ketiga yaitu independensi dewan direksi. Independensi di sini maksudnya adalah kemandirian, di mana anggota dewan bebas dari konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam membuat keputusan yang objektif dan berdasarkan kepentingan perusahaan. Jadi maksudnya adalah anggota dewan tidak terdapat pengaruh dari pihak manapun dalam membuat suatu keputusan. Lalu yang keempat, adanya penerapan proses evaluasi. Proses ini melibatkan penetapan kriteria penilaian yang jelas, pengumpulan data, dan umpan balik yang relevan, serta hasil analisis evaluasi untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan area peningkatan dalam kinerja. Lalu yang terakhir, adanya pengungkapan informasi. Nah, Dewan wajib mengungkapkan informasi yang cukup tentang proses evaluasi kinerja Dewan dalam laporan tahunan mereka. Dan tidak hanya semata-mata untuk memenuhi kebijakan hukum, tetapi juga sebagai nilai dan etika bisnis perusahaan mereka. Baik, selanjutnya ini ada Komite Penunjang Dewan, di mana memiliki peranan yang penting dalam penerapan dari GCG yang baik. Nah, pada negara Singapura ini adanya komite ini dapat memperkuat GCG serta memberikan perlindungan terhadap stakeholder maupun shareholder dalam suatu perusahaan. Nah, dalam penerapannya di negara Singapura ini terdapat 3 komite penunjang dewan untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan tugas dan juga kewajiban untuk mencapai penerapan dari tata kelola yang baik. Yang pertama ini ada komite audit, yang mana komite yang bertanggung jawab untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi keuangan. Tugas dari komite audit ini antara lain adalah untuk mengevaluasi kinerja auditor internal dan eksternal, meninjau laporan keuangan, dan juga mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal, serta memastikan si perusahaan ini adalah menjalankan kepatuhan terhadap regulasi dan juga standar akuntansi yang berlaku. Yang kedua ada komite nominasi, yang mana komite ini yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga merekomendasikan calon anggota direksi mana atau pengurus suatu perusahaan mana yang akan dipilih. Yang ketiga adalah komite remunerasi, di mana komite yang bertanggung jawab dalam hal merancang dan juga meninjau program remunerasi suatu perusahaan seperti tunjangan dan juga insentif yang guna memastikan bahwa program tersebut tuh bakal bisa memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik lagi sesuai dengan tujuan dari jangka panjang perusahaan. Selanjutnya adalah capaian penilaian penerapan good corporate governance, di mana negara Singapura ini memiliki penerapan GCG yang baik, seperti tercermin di dalam indeks global seperti indeks good governance corporate atau GCG dunia yang diterbitkan.
oleh The World Bank Group, di mana negara Singapura ini memperoleh peringkat kedua pada tahun 2020, serta peringkat ketiga terbesar sebagai tata kelola perusahaan yang terbaik di Asia oleh ASEAN Corporate Governance Association. Nah, hal ini tuh dapat dicapai dengan adanya badan yang mengatur tata kelola perusahaan seperti MAS dan juga Singapore Exchange yang secara aktif memantau kepatuhan perusahaan di Singapura terhadap praktik GCG. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek yang menjadi penilaian GCG di Singapura. Yang pertama itu adalah struktur kepemilikan dan pengawas, di mana penilaian GCG ini melihat bagaimana sih cara perusahaan mengatur struktur kepemilikan dan juga pengawasan mereka, yang di mana memisahkan antara kekuasaan pemegang saham, dewan direksi, dan juga manajer eksekutif. Dan yang kedua ini adalah kompetensi dewan, di mana penilaiannya itu berdasarkan kompetensi dan juga integritas dewan direksi dan juga manajemen perusahaan yang mencakup mulai dari pengalaman, keahlian, dan etika para pemimpin perusahaan. Yang ketiga adalah pengungkapan dan transparansi. Penilaian ini itu melihat dari tingkat pengungkapan dan juga transparansi perusahaan terkait dengan informasi yang relevan bagi pemegang saham dan juga pemangku kepentingan lainnya, termasuk pelaporan keuangan secara tepat waktu, akurat, dan juga transparan. Yang keempat ada pengolahan risiko, di mana penilaian ini mengenai cara perusahaan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan juga mengolah risiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Dan yang kelima ada hak bagi pemegang saham, di mana penilaian GCG ini mengenai evaluasi bagaimana sih perusahaan ini dapat menghormati hak-hak pemegang saham dan juga memastikan bahwa hak-hak pemegang saham minoritas ini diterapkan, dan juga adanya transparansi dalam proses pemilihan direksi. Yang keenam adalah etika dan juga tanggung jawab sosial. Penilaian GCG ini melihat bagaimana praktik etika bisnis perusahaan dan tingkat tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup dengan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan hukum, prinsip-prinsip anti korupsi, perlindungan lingkungan, dan juga kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai whistleblowing. Whistleblowing system adalah tindakan terhadap sikap kecurangan yang mungkin terjadi di tempat kerja. Tindakan pelaporan ini sendiri dapat berdampak positif atau juga negatif. Bagian dari sistem pengendali internal adalah whistleblowing system yang berfungsi untuk menghentikan praktik penyimpangan dan kecurangan serta meningkatkan penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Lalu, whistleblowing adalah budaya. Singapura adalah salah satu ekonomi yang tidak pernah turun peringkat dan memiliki salah satu indeks persepsi korupsi terendah di dunia. Karena karyawan Singapura sangat memahami kebijakan whistleblowing dan dengan rela berkontribusi pada kemakmuran perusahaan. Lalu Singapura dianggap makmur karena keanekaragaman budayanya, yaitu etnis, perusahaan, dan pemerintah. Yang paling sederhana dari ketiganya adalah pemerintah yang harus mematuhi peraturan akuntansi yang kuat dan memberikan laporan. Hal yang sama juga berlaku untuk perusahaan swasta yang memiliki kode etik sendiri. Jika tidak, budaya perusahaan dan etnis akan mengambil alih Singapura. Perusahaan dipengaruhi oleh budaya etnis yang menghormati komunitas dan bergantung pada opini publik. Lalu ada undang-undang anti korupsi di Singapura. Singapura tidak memiliki undang-undang khusus tentang pelaporan pelanggaran. Itu tidak berarti bahwa sistem pelaporan pelanggaran sepenuhnya tidak diatur. Kebijakan anti korupsi di bidang ini sangat ketat dan mirip dengan kebijakan Barat yang menjaga kerahasiaan informasi akuntansi. Karena itu, pelapor kasus korupsi diberikan anonimitas, perlindungan bagi saksi, dan kompensasi untuk kepentingan kerugian. Undang-undang pencegahan korupsi, hukum pidana, dan undang-undang perusahaan adalah undang-undang penting dalam kebijakan anti korupsi di Singapura. Selain itu, ada undang-undang khusus untuk mengatur keselamatan dan perlindungan dari pelecehan di tempat kerja. Setiap undang-undang memiliki pelapor dari pelanggaran dengan kewajiban sang pelapor memiliki etikat baik, hak untuk kerahasiaan namanya, dan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Meskipun undang-undang tersebut efektif dalam melawan korupsi, tetapi tetap tidak melindungi saksi di bidang lain yang tidak relevan. Banyak negara memberikan privasi informan, tetapi tidak anonim, karena hak anonim rumit untuk diterapkan dan klaim anonim sering mencemari nama baik. Seperti Singapura, hak anonimitas dapat dicabut
dalam beberapa kasus, jika kasus di bidang korupsi dilaporkan, tapi di bidang lain tidak pernah diberikan. Lalu ada investigasi Singapura. Singapura memiliki kebijakan tanpa toleransi untuk pelanggaran hukum dan bertindak. Terlepas dari luasnya kejahatan keuangan, karena pemerintah Singapura menolak undang-undang pelaporan pelanggaran, beberapa karyawan dengan keluhan yang tidak berkaitan membuat penerapan undang-undang baru adalah satu-satunya cara untuk melindungi pelapor. Singapura sudah berada di jalur yang tepat untuk perdagangan yang transparan sejarah panjang undang-undang pencegahan korupsinya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas kasus pada perusahaan yang ada di Singapura. Kita mengetahui bahwa Singapura memiliki citra yang baik dengan tingkat korupsi yang rendah di dunia. Namun memang dalam perjalanannya masih ada beberapa kasus yang melanggar prinsip dan aturan tata kelola perusahaan. Yaitu terjadi pada perusahaan BUMN Singapura yang bernama Keppel Corporation. Perusahaan ini adalah perusahaan multinasional yang memiliki bisnis beragam, termasuk industri kelautan dan juga minyak. Perusahaan ini terlibat dalam sebuah skandal korupsi yang melibatkan anak perusahaannya yang bernama Keppel Offshore and Marine Ltd atau yang disebut dengan KOM. KOM ini memberikan suap senilai jutaan dolar kepada pejabat pemerintah Brazil untuk mendapatkan kontrak ataupun proyek dalam pembuatan platform minyak lepas pantai. Suap ini telah berlangsung selama dari tahun 2001 hingga pada 2014 atas perintah oleh pejabat-pejabat dari perusahaan tersebut, termasuk adalah direktur utama yaitu Chow Yee-yen. Suap ini telah berlangsung bertahun-tahun namun baru terungkap pada tahun 2017. Setelah diketahui bahwa perusahaan benar-benar melakukan penyuapan sebesar 55 juta US dollar atau yang bisa dikonversi 744,8 miliar yang digunakan untuk memenangkan 13 kontrak bagi 2 perusahaan minyak pelat merah Brasil, Petrobras dan juga CT Brasil. Jumlah suap ini menjadi kasus korupsi terbesar dalam sejarah negara Singapura ini dan membuat publik mempertanyakan bagaimana komitmen pengusaha Singapura terhadap anti korupsi dan juga etika yang dinilai sangat besar dan juga buruk bagi Singapura. Karena kasus ini, Keppel membayar denda sebesar 422 juta US dollar atau 5,7 triliun untuk menghindari sidang pengadilan kriminal. Nah, kasus ini diselesaikan tanpa sidang pengadilan kriminal karena KOM setuju untuk menyelesaikan penuntutan yang ditangguhkan. Kasus Keppel ini menggambarkan bahwa perusahaan mengalami kegagalan pada praktik tata kelolanya. Setelah belasan tahun lamanya baru penyelewengan ini dapat terungkap. Boleh next slide. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan juga pengendalian internal yang ada di perusahaan itu lemah pada tingkat manajemen maupun dewan direksi, serta tidak diterapkannya whistleblowing pada perusahaan yang menyebabkan adanya pelanggaran hukum dan juga tindakan korupsi yang dilakukan oleh anak perusahaan tanpa terdeteksi. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemegang kepentingan yang ada di perusahaan tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bagaimana kepatuhan terhadap hukum dan juga peraturan yang telah berlaku, serta untuk mencegah pelanggaran yang akan terjadi. Kita bisa melihat bahwa terdapat kelemahan dan juga budaya perusahaan yang mendukung bagaimana tindakan korupsi ini tidak memprioritaskan etika yang baik. Perusahaan ini harus memastikan bahwa karyawan dan juga manajemen memiliki integritas yang tinggi dan juga menjunjung tinggi etika bisnis yang baik. Kita bisa melihat bahwa dengan adanya kasus ini, tujuan dari good corporate governance ini tidak tercapai karena tujuan dari GCG ini adalah bagaimana perusahaan bisa menunjukkan kinerja bisnisnya yang dapat berkelanjutan sehingga menarik kepercayaan investor. Namun pada kasus ini, Keppel bisa menurunkan kepercayaan investor ke depannya karena melaksanakan kasus suap ini. Keppel juga sebagai investor juga biasanya mereka akan meragukan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dari perusahaan Keppel karena mereka menghindari sidang pengadilan melalui pembayaran denda yang dapat mempertanyakan apakah memang denda tersebut bentuk pertanggungjawaban yang sepadan dengan apa yang telah mereka lakukan. Boleh next slide.
Nah, terungkapnya kasus ini memang membuat pemerintah Singapura melakukan revisi atau juga memperketat tata kelola di negaranya, yaitu pada tahun 2018 Singapura memperkenalkan revisi untuk penerapan kode etik perusahaan, di mana dilakukan peningkatan tanggung jawab Dewan Direksi dan peningkatan transparansi serta laporan keuangan. Di sini kami memberikan solusi bagi perusahaan supaya kasus ini tidak terulang kembali, yaitu diperlukan berbagai perubahan dan juga peningkatan pada kebijakan tata kelola perusahaan dan program anti korupsi. Perusahaan harus menyadari bahwa pentingnya praktik tata kelola yang baik dan transparansi dalam bisnis karena hal ini berhubungan dengan reputasi dan juga kinerja bisnis. Perusahaan sebaiknya juga membentuk komite independen untuk mengevaluasi praktik-praktik tata kelola yang dan memberikan rekomendasi tindakan yang harus dilakukan untuk keperbaikan dari perusahaan, sehingga dapat memastikan bagaimana implementasi tindakan pencegahan korupsi secara efektif dan juga berkala. Lalu juga diperlukan pelatihan etika bisnis dan juga anti korupsi secara rutin untuk seluruh karyawan dan juga manajemen perusahaan. Selain itu juga diperlukan penerapan whistleblowing yang aman dan juga yang terjamin kerahasiaannya, sehingga karyawan dan juga mitra bisnis dapat melaporkan pelanggaran ataupun potensi pelanggaran yang mereka ketahui. Karena lamanya terungkapnya kasus ini bertahun-tahun, kita bisa menyimpulkan bahwa diperlukan juga pihak eksternal seperti pemerintah, regulator, ataupun masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan menerapkan sanksi yang lebih tegas untuk perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran. Diperlukannya karena tadi disebutkan juga bahwa ada Monetary Authority of Singapore atau MAS, diperlukan peningkatan dari badan ini karena mereka memiliki kewenangan untuk memantau kepatuhan perusahaan di Singapura terhadap praktiknya GCG. Mereka harus meningkatkan praktik tersebut supaya GCG di Singapura dapat tetap baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, mungkin berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai penerapan GCG di Singapura, didapati bahwa kita ketahui bahwa tata kelola perusahaan itu kan merupakan salah satu faktor yang dapat menunjang kinerja dari suatu perusahaan. Salah satu prinsip tata kelola yang banyak digunakan sebagai acuan itu adalah Good Corporate Governance atau kita kenal dengan GCG. Nah, ini merupakan suatu sistem tata kelola dalam suatu perusahaan yang mana dapat memberikan perlindungan yang efektif pada pemegang saham dan para pemangku kepentingan. Good Corporate Governance atau GCG memerlukan 3 elemen utama yang terkait satu sama lain, yaitu negara, sektor usaha, dan masyarakat. Nah, kita tahu bahwa Singapura itu sudah menjadi salah satu negara dari banyaknya negara yang menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Nah, Singapura sendiri merupakan suatu negara yang dijadikan sebagai pusat bisnis serta keuangan yang penting di benua Asia. Sehingga Singapura sangat memandang penting adanya penerapan tata kelola yang baik di perusahaan demi menciptakan suatu kondisi bisnis yang kondusif. Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa negara Singapura telah menerapkan prinsip Good Corporate Governance dengan baik, sehingga Singapura ditetapkan di peringkat 2 teratas menurut World Bank's Ease of Business Index selama 16 tahun berturut-turut dari tahun 2004 sampai dengan 2020. Serta bagaimana Singapura secara konsisten dapat peringkat sebagai 3 besar tata kelola perusahaan yang terbaik di Asia oleh Asian Corporate Governance Association. Nah, hal ini dapat dicapai dengan adanya beberapa pengawasan seperti Monetary Authority of Singapore atau MAS dan Singapore Exchange atau SGX yang secara aktif memantau pematuhan perusahaan di Singapura terhadap praktik Good Corporate Governance sebagai suatu negara yang dapat memperoleh penghargaan. Jadi dapat simpulkan bahwa sebenarnya Singapura itu penerapan Good Corporate Governance itu sudah baik. Nah, keberhasilannya itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adanya kerangka hukum yang kuat untuk mengatur kegiatan perusahaan seperti Companies Act dan Security and Futures Act
memberikan pedoman yang jelas untuk praktik tata kelola perusahaan yang baik, adanya pengawasan yang ketat dari otoritas moneter Singapura atau MAS, transparansi dan pelaporan keuangan perusahaan berjalan baik dan akurat, juga adanya peraturan yang ketat untuk melindungi hak-hak investor, serta terwujudnya budaya perusahaan yang kuat dan berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Nah, penerapan GCG di Singapura membawa peningkatan kepercayaan oleh investor, akses lebih baik ke modal, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan peningkatan reputasi perusahaan. Nah, penerapan GCG juga telah berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Singapura sebagai tujuan investasi yang menarik. Boleh di next. Nah, meskipun Singapura telah dikatakan bahwa sukses dalam penerapan GCG-nya, namun ternyata di balik kesuksesan tersebut masih banyak loh tantangan yang terus muncul dan perlu diatasi oleh negara Singapura. Seperti misalnya konflik kepentingan, pematuhan terhadap peraturan, dan partisipasi pemegang saham tetap menjadi area yang perlu diperhatikan dalam penerapan prinsip GCG. Nah, seperti halnya terdapat kasus terkait pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance atau GCG di salah satu perusahaan di Singapura. Nah, perusahaan tersebut adalah Keppel Corporation yang melakukan suap untuk memenangkan kontrak besar. Kasus Keppel Corporation di Singapura menggambarkan bahwa meskipun Singapura udah punya citra yang baik dengan tingkat korupsi yang rendah di dunia, tapi ternyata masih ada pelanggaran terhadap tata kelola perusahaan yang terjadi. Nah, skandal korupsi yang melibatkan anak perusahaan Keppel, yaitu Keppel Offshore and Marine Ltd, telah merusak reputasi dan citra perusahaan serta mempertanyakan komitmen Singapura terhadap anti korupsi dan etika bisnisnya. Nah, kasus ini menyoroti kelemahan dalam praktik tata kelola perusahaan, termasuk pengawasan juga pengendalian internal yang lemah, terus juga belum ada whistleblower dan kekurangan budaya perusahaan yang mendukung integritas dan etika bisnis. Jadi tujuan Good Corporate Governance itu tidak tercapai pada perusahaan Keppel Corporation ini. Dan hal ini dapat menurunkan kepercayaan investor serta menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap tindakan yang dilakukan. Nah, pemerintah sendiri ternyata telah merespon kasus ini dengan mengintensifkan upaya untuk memperketat tata kelola perusahaan dan mendorong perusahaan-perusahaan di negara Singapura untuk mematuhi prinsip-prinsip GCG yang lebih ketat. Nah, langkah-langkahnya itu seperti melakukan revisi kode etik, lalu juga peningkatan tanggung jawab Dewan Direksi, peningkatan transparansi pelaporan keuangan, dan penguatan pengawasan oleh regulator. Nah, sebenarnya untuk mencegah terulangnya kasus serupa, Keppel Corporation itu dan perusahaan-perusahaan lainnya perlu mengadopsi perubahan dan peningkatan dalam kebijakan tata kelola perusahaan serta program anti korupsi. Nah, hal ini meliputi seperti pembentukan komite independen untuk evaluasi dan rekomendasi perbaikan, lalu pelatihan etika bisnis dan anti korupsi rutin, implementasi sistem whistleblower yang dijamin aman, lalu perbaikan sistem pelaporan keuangan dan peningkatan pengawasan eksternal oleh pemerintah dan regulator. Nah, penting bagi perusahaan dan pemangku kepentingan untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip good corporate governance agar reputasi dan kinerja bisnis itu tetap terjaga. Nah, langkah-langkah yang tepat yang bisa dilakukan itu perusahaan dapat membangun kembali kepercayaan investor dan memastikan bahwa praktik-praktik bisnis yang dilakukan itu etis dan dilakukan secara berkepanjangan dan bisa memberikan keberlanjutan usaha untuk suatu perusahaan karena ini berkaitan dengan reputasi dan kinerja bisnis. Boleh di next?
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai analisis penerapan GCG di negara Singapura. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.